Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim ونفعاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوافانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'alluma wa ta'lima وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والإيثاء على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Hadratul Syekh Yai Sa'id bin Ki Armiyah rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin ila anqal Yang lalu apa? Wujud. Hah? Wujud. Yang kemarin wujud, sekarang tidak. Wajib setiap orang Islam mengetahui sifat-sifat Allah secara terperinci yang jumlahnya ada 20. Satu persatunya harus tahu, nggak cuman hafal. Kalau cuman hafal ya sama kayak anak saya hafal, tapi nggak ngerti satu persatunya. Yang kemarin sudah kita bahas tentang sifat yang pertama, yaitu wajib Allah ada. Allah wajib wujud. Wajib artinya apa wajib? Wajib apa? Sesuatu yang Kan gua sudah ngomong buat wiritan. Lu gak usah wiritan Nabi sholat subhanallah, gak usah. Wiritannya wajib, sesuatu yang tidak pernah tiada, mustahil, sesuatu yang tidak pernah ada,
jaiz sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Udah itu aja wiritannya. Wajib sesuatu yang tidak pernah tiada, mustahil sesuatu yang tidak pernah ada, jaiz sesuatu yang boleh ada. Coba ulangin, bisa nggak? Wajib apa? Gimana sih? Nggak mudeng ya? Sesuatu yang tidak pernah tiada, tidak pernah tiada namanya mustahil. Sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau jaiz boleh tiada. Apa? Wajib. La haula. Anaknya siapa itu? Kok lepas? Apa wajib? Mustahil. Jaiz. Jadi nggak usah wiritan yang lain. Wiritannya itu aja, sehari 100 kali. Wajib sesuatu yang tidak pernah tiada, mustahil sesuatu yang tidak pernah ada, jaiz sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Wajib sesuatu yang tidak pernah tiada, mustahil sesuatu yang tidak pernah ada, jaiz sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Anaknya siapa itu? Ya pulangin aja. Kalau nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, kata Imam Haromain, man lam ya'rif maknal wajib wal mustahil wal jaiz falaisa bi'akilin. Siapa orangnya yang nggak ngerti maknanya wajib, nggak ngerti makna mustahil, nggak ngerti makna jaiz, maka dia sama dengan orang yang tidak berakal. Ente waras apa nggak waras? Ente waras? Ukurannya gimana, Bib? Kalau ngerti wajib, mustahil, jaiz berarti waras gitu. Ini yang ukur begini bukan saya, yang ukur Imam Haromain. Imam Haromain itu Imam Al-Juwaini yang jadi imam di Masjidil Haram sana. Jadi kalau ngukur orang itu waras atau enggak, ukurannya apa? Ngerti wajib atau mustahil atau jaiz. Kenapa kok begitu? Karena wajib, mustahil, jaiz itu alat untuk membedakan mana Tuhan,
dan mana makhluk. Kalau kamu nggak ngerti ini, berarti kamu nggak bisa membedakan. Kalau nggak bisa membedakan, berarti saya mau nanya, kalau ada orang nggak bisa bedain mana duit, mana daun, namanya apa? Waras apa gila? Ya, ke supermarket bawa daun, beli dong. Waras apa nggak waras? Nah, kenapa? Nggak bisa bedain. Nah, saya nanya, Allah ada nggak? Ada. Matahari? Ada. Kamu? Bedanya apa? Hah? Bedanya Allah ada, saya. Bedanya apa? Adanya Allah wajib gitu. Adanya kita jaiz. Nah, berarti kamu ngerti bedanya. Kalau ya pokoknya beda, Bib. Ya pokoknya beda, di mana bedanya? Kalau nggak bisa bedain bagaimana? Kok adanya Allah wajib? Berarti adanya Allah itu tidak pernah Allah itu mengalami tiada gitu. Kalau kita ada ya boleh. Dulu kita ada nggak? Sekarang? Nanti? Berarti kan ada boleh, tiada juga boleh. Gitu loh. Nah kalau Allah tidak pernah tiada. Ya, tidak pernah tiada. Itu sudah kita bahas tuh kemarin tuh ya. Bahwa wajib yang pertama kita imani Tuhan pencipta alam ini sesuatu yang tidak pernah tiada. Maka dilanjutkan dengan sifat qidam. Apa qidam? Qidam artinya apa? Dahulu. Maknanya apa? Tidak berawal. Sesuatu yang adanya wajib, ini sesuatu yang adanya wajib berarti dia tidak akan ada juga permulaannya, gitu. Nah kalau kita pernah tiada, terus jadi pasti ditanya kapan permulaannya. Mesti ditanya matahari itu adanya mulai kapan, bulan mulai kapan, bumi mulai kapan. Makanya ada hadis An Jabir bin Abdullah al-Ansari mengatakan, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi. Ya Allah, ya Rasulullah, katakan demi ayahku dan ibuku. Awali syai'in khalaqahu Allahu qoblal asya. Ma khalaqallahu, apa yang diciptakan Allah pertama-tama yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu itu apa ya Rasulullah? Yang tahu siapa kira-kira? Nabi dong, masa Nabi nggak tahu? Kata Nabi apa? Qala ya Jabir, innallaha khalaqa nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Allah pertama menciptakan, pertama makhluk yang diciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah dari cahaya khusus. Yang cahaya itu bukan cahaya sembarangan, cahaya yang khusus yang diciptakan. Dengan cahaya itu muncul Nabi Muhammad. Berarti sebelum diciptakan nurnya ada enggak? Terus jadi ada, maka ada permula. Nah, kalau Allah tidak ada permulaannya. Kenapa? Karena wajib adanya. Mulai nyambung, pintar mulai ini ya.
Terus juga bersifat bako. Apa bako? Kal mananya apa? Tidak ada akhirnya gitu. Kenapa Allah itu kidam dan bako? Karena wajibul wujud. Karena adanya wajib. Kalau adanya wajib, kidamnya juga wajib. Kalau kidamnya wajib, maka bakoknya juga wajib gitu. Kamu kalau nggak ngerti ini, kamu nggak bisa bedain mana adanya Tuhan dan mana adanya selain Tuhan. Nanti akan disamakan. Kayak pendapatnya orang-orang filsafat. Mereka menolak adanya Tuhan. Kenapa? Kata mereka, mana ada sesuatu yang tidak ada permulaannya. Sesuatu itu pasti ada awalnya semua. Maka dia menolak adanya Tuhan. Jadi alam ini diciptakan, alam ini muncul. Tapi dia nggak ngaku kalau alam ini diciptakan. Alam ini muncul dengan sendirinya. Dia nggak mengakui kalau alam ini dibikin sama Allah. Dalam Al-Quran Allah nantang, kalau alam ini bukan aku yang menciptakan, maka siapa lagi yang bisa menciptakannya? Coba kamu cari di kitab-kitabnya semua agama, coba ada nggak di kitab mereka mengatakan aku yang menciptakan alam? Coba kamu cari. Yang mereka ngomong ada Tuhan namanya ini, Tuhan namanya itu kan. Di kitab-kitab mereka coba cari, ada nggak pengakuan kalau Tuhan mereka ngaku aku yang bikin? Yang ngaku begitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dengan jelas, aku wa ma khalaqtul apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Allah katakan tuh, sungguhnya dalam penciptaan bumi langit, siang malam, ini Allah yang bikin semua. Allah nyatakan, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar fa idahum mutlimun. Ini Allah tunjukkan semua kalau Allah mengakui dia yang bikin alam semesta. Lah kalau Allah yang bikin alam, Allah dibikin enggak? Dibikin enggak Allah? Ya enggak. Kalau Allah dibikin, lah yang bikin Allah siapa? Ada Tuhan punya bapak gitu. Terus bapaknya punya kakek gitu. Kakeknya punya buyut, enggak habis-habis dong. Nah, terus kalau Tuhan itu punya anak, anak itu fungsinya apa? Kalau kamu seorang raja, kamu memerlukan seorang buat apa? Menggantikan. Kalau kamu qaid, yang ganti siapa? Anak kamu. Lah Allah wajibul, lah butuh anak buat apa? Maka Allah katakan lam yalid. Allah itu enggak butuh anak. Dan Allah itu enggak ada bapaknya. Enggak ada Tuhan punya bapak, enggak ada. Makanya Nabi Musa alaihissalam waktu Fir'aun ngaku jadi Tuhan, ditanya, Fir'aun, kamu Tuhan beneran? Iya, saya Tuhan. Lah bapak kamu dulu Tuhan bukan? Bingung Fir'aun. Mau ngomong bapaknya Tuhan, di mana sekarang? Masa Tuhan mati? Kan bingung. Mau ngomong bukan Tuhan, masa Tuhan lahirnya belakangan kan? Maka pertanyaan itu menjebak Fir'aun. Hingga Fir'aun nggak bisa jawab tuh. Kalau memang kamu Tuhan, bapak kamu Tuhan atau bukan? Karena manusia itu
gandengannya dilahirkan sama bapaknya. Maka ditanya, kamu Tuhan? Iya. Bapak kamu Tuhan juga dong. Mau ngomong bukan gimana, mau ngomong iya. Nah, Allah jelas. Nabi ditanya, Muhammad Tuhan kamu Allah gimana? Lam yalid wa lam yulad. Oh jelas. Qul huwallahu ahad. Oh begitu jelas Nabi jelaskannya. Kenapa? Karena dia wajibul wujud. Nyambung. Jadi wiritannya apa? Wajib, sesuatu yang tidak pernah, tiada, mustahil, sesuatu yang tidak pernah ada, jaiz, sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Udah itu aja wiritan. Lu nggak usah wiritan lagi lah. Sampai ini hafal di luar kepala. Nah, berarti akal kamu sudah bisa bedain mana yang jadi sifatnya Tuhan, mana yang jadi sifatnya makhluk. Jadi sifat yang kedua bagi Allah adalah qidam. Apa artinya? Tidak berawal. Kalau selain Allah pasti ada awalnya. Lah yang mengawali siapa? Kita ini diawali apa dulu? Hah? Diawali? Tiada. Ada yang ngomong begini, kita itu diawali sama adanya yang lain. Apa? Diawali adanya mani. Kalau burung diawalin telur. Kalau biji, pohon diawali biji. Ada awalnya tuh. Karena tadinya bukan pohon terus jadi pohon. Tadinya bukan burung terus jadi burung. Nah, gandengan ini namanya sebab akibat. Sebab akibat itu diciptakan oleh Allah gitu. Bukan terjadi dengan sendirinya, bukan. Karena Allah bisa saja menciptakan nggak pakai sebab. Siapa contohnya? Nabi Adam alaihissalam. Lah yang nggak ngerti ini dianggap yang bikin saya betul-betul bapak saya. Hingga nanti Tuhan dianggap tiada. Saya dibikin bapak, bapak dibikin kakek, kakek dibikin, terus nggak ada. Oh, udah Tuhan nggak ada kalau begitu. Alam ini terjadi dengan sendirinya. Bahaya apa enggak? Bahaya, kamu nggak ngerti ini. Jadi ada yang sampai meyakini kalau alam ini tidak diciptakan oleh Allah tapi muncul dengan sendirinya. Lah kalau manusia itu dibikin bapak, ayam dibikin sama telur. Kita nanya, telur sama ayam duluan mana gitu. Ayam dulu apa telur dulu? Telur ayam. Biji sama pohon duluan mana? Nah, biji dari mana? Ya begitu selesai baru. Kalau masih di situ-situ aja ya muter-muter aja, nggak kelar-kelar. Jadi semuanya itu ada permulaannya. Yang bikin siapa? Allah. Gitu selesai. Jadi permulaan sesuatu itu dibikin. Lah kalau Allah ada mulanya enggak? Kalau Allah ada permulaannya, lah yang bikin Allah siapa? Nanti jadinya muter enggak ada habisnya. Maka wajib kita imani Allah bersifat qidam gitu.
tidak ada permulaannya. Seluruh alam ini nggak ada yang kidam, nggak ada, semuanya baru. Semuanya tadinya nggak ada terus jadi namanya apa? Baru. Baru itu jangan yang kamu anggap dari toko, nanti mau taunya baru yang pakai plastik dibungkus baru, enggak. Barang baru itu segala sesuatu yang tadinya enggak ada terus jadi namanya baru. Baju saya baru, istri kamu baru. Kamu pulang nanti, Mak, saya punya istri baru. Mana, Pak? Kamu, gitu. Kan barang baru kan? Saya lama, nggak ada lama, nggak ada. Semuanya baru. Ya, kalau disuruh makan, ayo makan dulu. Nggak ada, adanya makan sekarang. Yang dulu udah nggak ada. Punya mobil baru, rumah baru. Jadi nggak ada yang lama, nggak ada. Karena antara kidam dan baru itu nggak ada tengah-tengahnya. Ini setengah baru, setengah berawal, dan setengah nggak berawal, ada? Ada nggak? Barang itu cuma dua, berawal. Barang itu hanya dua, berawal, ada awalnya. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Sesuatu yang ada awalnya, contohnya siapa? Oh, belum kamu aja ayam. Kamu juga ada awal, emang nggak ada awalnya kamu. Sesuatu yang nggak ada, sesuatu yang ada awalnya, contohnya siapa? Manusia. Ada awalnya. Dan tidak ada awalnya siapa? Allah. Dua doang. Nggak ada tengah-tengah, nggak ada. Ada awalnya dan tidak ada awalnya, gitu. Yang ada awalnya mana? Makhluk. Yang nggak ada awalnya Allah. Dua. Sesuatu itu berawal dan tidak berawal. Ada cuma dua doang. Ada sesuatu yang berakhir dan tidak berakhir, gitu. Yang boleh berakhir siapa? Makhluk. Yang nggak boleh berakhir Allah, gitu. Maka disifatilah Allah dengan sifat qidam, tidak ada permulaannya. Dan disifati baqo, tidak ada akhirnya. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa nyambung? Oh, kalau nggak nyambung ya kebangetan. Udah gampang begitu masih nggak nyambung juga, kan gampang. Sesuatu itu cuma ada berapa? Dua, berawal dan tidak berawal, berakhir dan tidak berakhir, gitu. Contohnya yang berawal makhluk, manusia, hewan, tumbuhan, semua ada awalnya. Malaikat, surga, neraka, bidadari, semua ada awalnya. Kenapa? Tadinya nggak ada, terus jadi disebut namanya baru. Kalau Allah tidak ada awal, itu disebut qidam, gitu. Jadi qidam itu lawannya apa? Qidam lawannya apa? Qidam kok lawannya baqo, mana sih? Baru, gitu. Lawannya qidam baru. Kalau lawannya baqo fana, gitu. Fana itu apa? Dunia ini fana, artinya apa?
bisa mengalami kerusakan. Jadi kita sudah bicara sifat yang kedua, yaitu wajib Allah bersifat qidam. Yang ketiga, Allah wajib bersifat baqo. Kenapa Allah sifat qidam baqo? Karena wajibul wujud itu. Jadi kalau kamu nggak ngerti wajib, ya nggak bisa bedain. Karena Allah ada, saya ada. Bedanya di mana? Oh, Allah adanya wajib, kita adanya jaiz. Itu dari arah hukumnya. Kalau dari arah zatnya, Allah tidak bertempat. Allah tidak butuh tempat. Kalau kita butuh tempat. Dari arah hukumnya adanya wajib, adanya kita jaiz. Kalau anak bagi Allah adanya apa hukumnya? Mustahil. Istri mustahil. Apa artinya mustahil? Tidak akan pernah ada gitu. Kok tiba-tiba muncul, aduh saya ngaku saya anak Tuhan. Alah, udah. Karena apa? Mustahil gitu. Gak akan pernah ada yang namanya anak Tuhan, gak ada gitu. Bapak Tuhan ya gak ada. Ini Tuhan bapak, ini Tuhan anak. Lah tanya lah yang kakek mana? Masa ada anak, ada bapak, nggak ada? Lah gimana? Ada bapak, ada anak, ada kakek, nanti ada buyut segala. Dan ini keyakinannya semua orang yang selain beragama Islam. Kamu lihat orang Buddha gitu, orang India nih, ada Brahma, ada Siwa, ada Wisnu, ada anaknya, ada bapaknya, ada orang Yunani begitu, ada Zeus, ada apa? Itu diakui sebagai Tuhan dan mereka ngakuin ini ada bapaknya dan juga ada anaknya. Nah kalau ada begitu ntar yang ini mati digantikan anaknya mati digantiin, terus begitulah. Bedanya apa dengan kita kalau begitu? Orang Arab begitu, Tuhannya banyak, Lata, Uzza, Hubal, Manak, 360 nggak tanggung-tanggung ini. Nggak cuma tiga mah sedikit, anak bapak kurang. Atau orang Arab berapa? 360 setahun. Iya, sehari satu Tuhan, besok pindah. Kata mereka apa? Muhammad, 360 itu kami merasa belum cukup. Belum cukup. Kenapa? Saking banyaknya kebutuhan kami dan kami butuh Tuhan yang lebih banyak. Kata Rasulullah apa? Cukup satu, bisa mengurus semuanya. Itu namanya Tuhan. Nah kalau Tuhan kok ada Tuhan yang satu ngurus air, yang satu ngurus api, yang satu ngurus tanah, yang satu ngurus hujan. Itu namanya kekuatannya dibagi. Ya bukan Tuhan itu. Nah kalau Allah katakan apa? Qul huwallahu ahad, terus apa as-somad? Semuanya dipenuhi kebutuhannya. Itu namanya Tuhan baru. Gak ada perwakilan gak ada. Oh kamu kalau mau minta ini perwakilannya sono ya.
Allah nggak butuh perwakilan. Mattakhadallahu waladan wala sahibatan. Allah itu nggak butuh kepada anak dan nggak butuh kepada teman, mau istri kek, mau pembantu kek, mau kawan kek. Ya, ini sudah terjadi sejak zaman khalifah dulu. Zaman khalifah ada kelompok namanya kelompok kaum Dahri. Kaum Dahri itu kalau sekarang namanya ateis atau PKI. Datang ke kampungnya Imam Abu Hanifah. Kamu tahu Imam Abu Hanifah tahu? Kenal? Tapi tahu nggak siapa dia? Imam mazhab yang pertama. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah masa itu usianya masih ada yang mengatakan belasan tahun. Maka datang kelompok kaum Dahri ke negerinya Imam Abu Hanifah. Kemudian Khalifah ditantang. Khalifah, kalau kamu bisa jawab pertanyaan kami dengan ulama-ulamamu, maka kami akan tunduk kepada kamu. Kalau kamu nggak bisa jawab, kamu tunduk kepada kami. Wow, apa nggak bahaya coba ini? Maka dipanggil semua ulama-ulama, dikumpulkan. Pertanyaannya 3. Kalau Tuhan ada, sekarang di mana? Yang kedua, apakah ada sesuatu yang tidak berawal? Nggak percaya dia sama Tuhan tuh. Terus yang ketiga, kalau memang Tuhan ada, sekarang lagi ngapain? Bisa jawab? Bisa jawab? Itu ulama pada masa itu berhenti, nggak bisa jawab. Maka ditulislah surat kepada gurunya Imam Abu Hanifah, Imam Humaid namanya. Tulis, diminta sama khalifah untuk datang menghadapi kaum Dahri. Imam Humaid pusing sampai dia mimpi. Di mimpinya dia bermimpi, dia melihat suatu pohon yang rindang, yang pohon itu kemudian didatangi oleh sekelompok babi, yang babi itu memakan semua dahan-dahannya. Lalu muncul dari batang itu seekor macan yang memakan semua babi-babi itu hingga bersih. Kata Imam Humaid, dia pagi-pagi riwa-riwi. Kata Imam Hanifah, guru, tumben kayaknya nggak tenang hari ini. Iya, saya punya masalah begini, sampai saya semalam mimpi. Bu Hanifah, ceritakan mimpinya. Kebetulan Imam Abu Hanifah bisa takwil mimpi. Diceritakan, ditakwil. Itu pohon itu ulama, babi-babi itu kaum Dahri yang ingin menghancurkan ulama. Nah, masalahnya siapa? Saya. Masalahnya saya. Kamu jangan bercanda, Bu Hanifah. Bener. Akhirnya kalau guru mau datang, ajak saya ke sana. Maka diajak tuh. Sampai ke tempat lokasi, Imam Abu Hanifah nggak boleh masuk karena masih kecil. Kamu yang kecil tunggu di luar. Ini untuk orang-orang yang gede, yang udeng-udengnya kayak ban Vespa, besar-besar. Imam Abu Hanifah bisa masuk karena bawain sendal. Saya ikut ini nih, guru saya ini sendalnya kalau ditinggal nanti hilang. Yaudah masuk, masuk. Bawain sendal. Begitu mulai di pertanyaan, gurunya suruh duduk guru, biar saya yang ngadepin.
Kata kaum Dahri, jangan macam-macam, yang tua-tua aja nggak ngerti, apalagi kamu yang kecil, mana ngerti kamu. Ilmu jangan diukur pakai usia. Banyak yang tua bangka bodoh, banyak yang kecil-kecil pinter. Jangan ngukur ilmu pakai usia. Ya udah, jawab. Tanya. Kalau Tuhan ada di mana? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Itu ada dalam diri kamu jawabannya. Kamu punya nyawa? Ditanya. Dalam diri kamu ada nyawa enggak? Ada. Percaya kamu ada nyawa? Percaya. Padahal sedunia belum ada yang pernah lihat. Ada yang lihat nyawa? Biar orang kafir percaya dalam dirinya ada nyawa. Coba nih, kata Imam Hanifah, kalau kamu percaya ada nyawa, saya mau tanya, di mana nyawa kamu? Di kepala, di dada, di jari, di paha, di perut, di mana Pak? Ada berapa nyawa kamu? 1. Di mana? Berhenti nggak bisa. Apa kata Imam Hanifah? Sesuatu yang sudah diketahui adanya, nggak perlu kamu cari tahu tempatnya. Ngapain? Kok mau tahu Tuhan di mana? Fungsinya apa? Wong dalam diri kamu ada nyawa aja kamu nggak tahu tempatnya. Kok mau nyari Tuhan? Ente ini kebanyakan nggak ada kerjaan ya. Berhenti. Putus 1 pertanyaan. Dicontohin yang lain lagi pakai susu. Ini tahu susu ada. Apakah di susu ini ada lemaknya? Ada nggak? Sebelah mana? Di atas, tengah, bawah. Pokoknya nah, sudah. Sesuatu yang sudah jelas diketahui adanya nggak perlu dicari. Begitu. Hanya nggak ada Nabi membuat sosok Tuhan. Nggak ada. Kenapa? Udah jelas ada, nggak usah kamu sosok-sosokkan. Makanya umat Nabi Musa dulu, Musa bikin dong sosok Tuhan biar kita bisa nyembah. Oh alah, gimana sih? Emang perlu sesuatu yang sudah jelas adanya, ngapain dicari tahu tempatnya? Itu hanya untuk membantah kaum Dahri. Cara membantahnya begitu. Yang kedua, apakah ada sesuatu yang tidak berawal dan tidak, kata Imam Hanifah, itu juga ada dalam diri kamu. Mana? Kuping kanan kamu sama kuping kiri kamu waktu muncul duluan mana? Dulu yang kanan apa dulu yang kiri? Ya nggak ada yang awal, nggak ada yang, berarti ada sesuatu yang nggak berawal dan nggak berputus. Tangan kanan kamu sama tangan kiri kamu duluan mana waktu lahir? Jari kamu yang jempol sama kelingking waktu muncul duluan mana? Nggak ada awalnya, nggak ada. Yang ketiga, ya udah yang ketiga kata kaum Dahri. Kalau yang ketiga masih mau kamu tanyakan, sekarang kamu turun dari mimbar. Saya yang ditanya di atas, nggak ada penanya di bawah yang nanya. Kamu turun, baru saya mau jawab. Ya udah saya turun. Rombongan turun kaum Dahri, naik Imam Abu Hanifah. Ulangi pertanyaannya. Kalau memang Tuhan ada, sekarang lagi ngapain? Apa kata Imam Hanifah? Menurunkan yang batil, menaikkan yang hak. Selesai. Yang dikerjakan Tuhan sekarang menurunkan kamu, hei kaum Dahri, dan menaikkan kami dalam derajat yang tinggi. Jadi yang dikerjakan Allah tiap waktu apa? Yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Itu tiap waktu.
Ada hamba yang ambil hidayahnya, akhirnya dikasih hidayah. Tinggal kita termasuk yang mana tiap waktu, termasuk dikasih hidayah atau dihalangi dapat hidayah. Maka selesai 3 pertanyaan. Kaum Dahri dipanggil sama khalifah dan dihukum penggal ketika nggak mau masuk agama Islam. Kan mau nggak mau menyerah dia, mengakui kalau Tuhan memang ada, sesuatu yang nggak berawal itu ada, begitu. Jangan dianggap masa sesuatu nggak berawal gimana? Kamu jangan mikir pakai pikiran kamu. Kalau mikir pakai pikiran kamu yang nggak waras, kamu anggap pasti ada awalnya semuanya. Ya, kamu pikirnya pakai pikiran orang sehat yang ngerti wajib mustahil. Kalau Allah ada awalnya, yang mengawali siapa? Allah tadinya nggak ada, terus nongol dengan bisa? Bisa. Tahu-tahu celing nongol gitu, bisa? Nggak ada sesuatu nongol sendiri, nggak ada. Adanya dibikin atau tidak dibikin, gitu doang. Kalau nggak dibikin, memang asli ada. Yang dibikin tadinya nggak ada, dirubah jadi udah begitu doang. Adanya cuma 2, berawal dan tidak berawal, berakhir dan tidak berakhir. Nyambung? Nyambung apa nyambung? Jadi hari ini kita bicara apa? Wajibul wujud. Yang kedua, wajibul qidam. Yang ketiga, wajibul baqo. Lawannya mustahil tiada, mustahil baru, mustahil fana. Kita sudah bicara 6 sifat bagi Allah. 3 sifat wajib, 3 sifat mustahil. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara sifat-sifat berikutnya. Mudah-mudahan sebelum khataman. Kapan khatamannya? Tanggal-tanggalan Insyaallah mudah-mudahan ya. Kita tutup, kita terusin yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarabna wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina iril hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'a min rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi andal habbi wa alihi wa sahbi tasi sahbi walhamdulillahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.